Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad al-nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali untuk mempelajari dasar-dasar bahasa Arab masih bersama saya Ulfa, dan insyaallah kali ini saya akan mencoba menjelaskan halaman ke-13 dari buku Al-Arabiyyah Baina Yadayk, buku yang pertama, jilid yang pertama. Mari kita mulai pembahasan kita. Halaman ke-13 ini masih merupakan bagian dari tema At-Tahiyyah wa Ta'aruf, salam dan perkenalan. Di bagian atas halaman ini kita temukan kata mulakhas at-tarakib. Mulakhas berarti rangkuman, ringkasan. Sedang kata at-tarakib berarti struktur. Di halaman ini kita bisa lihat terdapat 8 bagian, di mana setiap bagian terdiri dari 2 sampai dengan 3 kolom. Pola yang ada ini bisa kita gunakan untuk membantu kita berbicara dalam bahasa Arab, bahkan lebih lanjut nanti bisa membantu kita untuk membuat kalimat baru dalam bahasa Arab. Baik, kita lihat dulu. Dan semua yang terdapat di halaman ini merupakan pengulangan dari seluruh pelajaran yang sudah ada di halaman sebelumnya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Bagian yang pertama terdiri dari kelompok kata ana, anta, huwa. Lalu diikuti dengan kelompok kata qalibun, mudarrisatun, tabibun, misriyun, turkiyun, dan suriyun. Kombinasikan kata yang terdapat pada kolom pertama dengan yang kolom kedua, maka kita bisa buat kalimat ana qalibun, anta qalibun, huwa qalibun. Bisa juga kita buat kalimat ana misriyun, anta misriyun, huwa misriyun. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Hampir serupa. Oke, kita lihat. Bagian yang kedua terdiri dari kelompok kata ana, anti, hiya. Lalu terdapat kelompok kata di kolom yang kedua qalibatun, mudarrisatun, tabibatun, misriyatun, turkiyatun, dan suriyatun. Seperti halnya bagian pertama, maka kombinasikan kolom pertama dengan kolom kedua. Pada bagian kedua kita bisa membuat kalimat ana mudarrisatun, anti mudarrisatun, hiya mudarrisatun. Contoh lainnya adalah kita kombinasikan ana turkiyatun, anti turkiyatun, hiya turkiyatun. Bagian pertama dengan bagian yang kedua memiliki kemiripan. Perbedaannya adalah bagian pertama digunakan untuk laki-laki, sedangkan bagian yang kedua digunakan untuk perempuan. Dalam segi bahasa Arab, dari segi grammar, maka kita kenal dengan kata istilah bagian yang pertama digunakan untuk mudzakkar. Oke, dari segi jenisnya, maka bagian yang pertama digunakan untuk mudzakkar, yaitu laki-laki. Sedangkan bagian yang kedua digunakan untuk mu'annas, yaitu dari segi jenis perempuan. Saya tidak akan berpanjang lebar dulu, karena ikuti saja dahulu contoh yang ada, sehingga nanti insya Allah kita lebih mudah untuk menggunakannya di dalam berbicara ataupun membuat kalimat yang baru. Baik, sekarang kita pindah ke bagian yang ketiga serta bagian yang keempat. Bagian yang ketiga, di kolom pertama tertulis min aina, lalu diikuti dengan kelompok kata anta, tanda tanya, anti, tanda tanya, huwa, tanda tanya, hiya, tanda tanya. Kombinasikan kedua kelompok kata ini, maka kita bisa bertanya dengan min aina anta, min aina anti, min aina huwa, wa min aina hiya. Min aina berarti dari mana? Jadi di bagian ketiga ini, ingat ketika kita hendak bertanya kepada seseorang,
maka gunakan kata dari mana dia berasal. Kita bisa gunakan pola seperti ini, min aina anta, min aina anti, ataupun ketika kita bertanya terhadap orang yang kita lihat, yang kita ingin tahu dari mana asalnya, gunakanlah kata min aina huwa ataupun min aina hiya. Bagian yang keempat merupakan jawaban dari bagian yang ketiga. Kita lihat terdapat 3 kolom, di mana kolom pertama terdiri dari kelompok kata ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Sedangkan kolom kedua hanya terdiri dari kata min, dan di kolom ketiga terdapat kata Pakistan, Turkiya, Mesir, dan Suriah. Kombinasikan setiap kolom, maka kita bisa membuat kalimat dalam bentuk jawaban. Ana min Pakistan, anta min Pakistan, anti min Pakistan, huwa min Pakistan, lalu kemudian hiya min Pakistan. Bisa juga kita menjawab dengan ana min Suriah, anta min Suriah, anti min Suriah, lalu huwa min Suriah, dan terakhir hiya min Suriah. Jadi kita lihat di kolom yang di bagian yang ketiga ada pertanyaan min aina, dari mana kamu ataupun dia berasal, lalu dijawab dengan saya berasal dari, ataupun kamu ataupun dia berasal dari negaranya. Kombinasikan, maka insya Allah kita bisa bertanya kepada seseorang, lalu kemudian ketika kita ditanya pun kita bisa menjawab seperti contoh yang ada ini. Seperti biasa saya ingatkan, ikuti saja pola dulu, ikuti saja pola yang ada terlebih dahulu untuk memudahkan kita bercakap-cakap dalam bahasa Arab. Dan nanti secara bertahap, ketika menemukan kata baru, maka insya Allah kita bisa gunakan pula, kita terapkan dalam percakapan atau bahkan membuat kalimat yang baru. Ya, sekarang kita lihat bagian yang kelima dan keenam. Oke. Masih dalam bentuk pertanyaan serta jawaban. Oke, ada 3 kolom. Kolom pertama hanya ada kata hal, lalu kemudian di kolom kedua, di kolom kedua ada kata anta dengan anti, lalu dikelompokkan anta dengan Pakistaniyun, Turkiyun, Misriyun, serta Suriyun. Sedangkan anti dikelompokkan lagi dengan kata Pakistaniyatun, Turkiyatun, Misriyatun, dan Suriyatun. Kombinasikan kembali. Ingat polanya. Jika lupa, lihat kembali di halaman sebelumnya. Untuk bagian kelima ini, polanya adalah hal anta Pakistaniyun. Oke, hal anta Pakistaniyun, atau hal anti Pakistaniyatun. Lalu hal anta Turkiyun ketika kita bertanya kepada seorang laki-laki, ataupun hal anti Turkiyatun ketika kita bertanya kepada seorang perempuan. Gunakan pola seperti ini. Satu lagi contoh, kita gunakan hal anta Misriyun ataupun hal anti Misriyatun. Perhatikan, anta diikuti seperti apa, dan anti diikuti oleh yang berakhiran dengan ta marbutoh. Di bagian ke-6 kita lihat jawabannya. Karena yang ditanya adalah apakah kamu orang dari negara ABC, maka jawabannya adalah na'am. Saat ini kita menggunakan kata jawaban na'am. Ya, ana, saya, Pakistaniyun, Turkiyun, Misriyun, Suriyun, Pakistaniyatun, Turkiyatun, Misriyatun, dan Suriyatun. Oke, lihat kembali. Naam, ana Pakistaniyun. Ada pula naam, ana Pakistaniyatun. Maka sesuaikan pertanyaan tersebut dengan jawaban yang ada. Sesuaikan pula dengan kondisi kita. Ketika kita perempuan, maka kita gunakan naam, ana Pakistaniyatun. Tapi ketika kita adalah laki-laki, kita gunakan kata naam, ana Pakistaniyun. Jika Anda ditanya hal anta
Pakistaniyun, maka Anda menjawab dengan na'am ana Pakistaniyun. Tapi ketika Anda ditanya dengan hal anti Pakistaniyatun, maka Anda menjawab dengan maka Anda menjawab dengan na'am ana Pakistaniyatun. Anda seorang perempuan. Oke, itulah bentuk percakapan yang bisa kita gunakan dengan pola yang terdapat di bagian kelima sepakarnya. Nah, selanjutnya kita lihat yang terakhir pada bagian ke-7 serta bagian ke-8. 7 dan ke-8 ini masing-masing berdiri sendiri. Dan insya Allah ini lebih mudah. Baik, kita lihat di bagian ke-7 kolom pertama terdapat kata hada dengan hadihi. Lalu di kolom selanjutnya terdapat kelompok kata akhi, shadiqi, ukhti, shadiqati. Oke, hada hadihi, akhi, shadiqi, ukhti, shadiqati. Oke, bagaimana cara mengkombinasikan kolom pertama dengan kolom kedua pada bagian ke-7 ini? Maka perhatikan, hada akhi, hada shadiqi, hadihi ukhti, hadihi shadiqati. Sekali lagi kita ulang, hada akhi, hada shadiqi, hadihi ukhti, hadihi shadiqati. Perhatikan di bagian ke-7 ini, di kelompok bagian yang ke-7 ini, kembali kita lihat ada perbedaan untuk mudzakkar serta muannats, untuk laki-laki serta perempuan. Ketika kita menunjukkan hada dan hadihi, berarti ini, oke, hada digunakan untuk ini laki-laki, sedangkan hadihi digunakan dilanjutkan dengan berpasangan dengan ini perempuan. Maka hada akhi, tidak boleh hada ukhti, tidak boleh hada ukhti. Seperti itu pula hadihi ukhti, tidak boleh hadihi akhi, salah. Oke, perhatikan seperti itu, polanya seperti apa, ikuti, maka insya Allah bisa kita gunakan dalam percakapan keseharian ketika kita berkenalan dengan seseorang ataupun memperkenalkan orang lain. Nah, selanjutnya yang terakhir di bagian yang ke-8. Oke, bagian yang ke-8 jauh lebih mudah memperkenalkan nama kita. Lihat, hanya ada 2 kolom. Kolom pertama ismi, masih ingat artinya bahwa ismi adalah nama saya. Lalu diikuti dengan kata Khalidun, Khawlah, Khalil, dan Khadijah. Perhatikan, ismi, Khalid, Khawlah, Khalil, Khadijah. Baik, lihat sekali lagi ismi. Tidak ada perbedaan antara ismi perempuan ataupun ismi laki-laki. Mudzakkar muannats keduanya menggunakan kata ismi, nama saya. Memperkenalkan ini dengan nama saya. Mas Muka, ismi, bla bla bla. Nah, jadi ketika Anda ditanya Mas Muka ataupun Mas Muki, maka gunakanlah jawaban ismi diikuti dengan nama Anda sendiri. Jadi gantilah kata Khalid, Khawlah, Khadijah, dan Khalil yang terdapat di bagian ke-8 ini dengan nama Anda sendiri, maka sesungguhnya Anda telah memperkenalkan diri Anda dalam bahasa Arab. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.